Bentar Pak, baru 6 tahun. Awalnya saya di sini tim yang lama mungkin berganti posisi ya, formasi tim, mungkin sekarang tim yang baru. Tersisa saya selama 6 tahun ini. Abadi. Mungkin untuk materi yang saya akan sampaikan terkait masalah KSM. Tadi Pak Haji sudah memaparkan ya di awal bahwa KSM itu apa sih KSM. Jadi mungkin dari Mbak Nuril sendiri sama Pak Muklas sudah menggambarkan bahwa KSM itu kelompok swadaya masyarakat ya. Yang artinya bahwa di suatu kondisi kita akan pelaksanaan kegiatan. Yang dimana kegiatan itu dilakukan sama kelompoknya masyarakat. Siapa jadi susunan kelompok itu ditunjuk apa sendiri-sendiri Pak, atas kesadaran sendiri. KSM ditunjuk. Biasanya gitu. Berarti kalau ditunjuk pada nggak mau ya? Kenapa nggak mau? Karena resiko dan tanggung jawabnya besar Pak. Yang selama ini saya lihat khususnya di komunik ini memang partisipasi masyarakatnya cukup antusias sekali ya. Dan selama 5 tahun, selama 6 tahun, mungkin kalau saya mah 6 tahun ya, tapi untuk PMPM-nya sendiri 7 tahun, Desa Kemuning alhamdulillah sudah mendapatkan reward yang tertinggi dari PMPM-nya sendiri, yaitu PPBK. Mungkin sudah dirasakan dari masyarakat, khususnya wilayah Kemuning, wilayah mana Pak? Ya mungkin gini, pelaksanaan PPBK di Desa Kemuning ini sudah cukup memuaskan apa belum? Belum. Kenapa belum ya? Yang lain belum kebagian, belum merasa. Baik. Jadi gini, PNPM sudah dengar belum Pak bahwa PNPM di 2015 akan berakhir? Ada info seperti itu? Sudah dapat kabarnya? Belum. Ada yang udah, ada yang belum ya? Tuh, kalau PNPM-nya sendiri untuk di 2015 mungkin akan berubah laju Pak, artinya bukan PMPM lagi. Kita tunggu ini dari kepemimpinan Pak Jokowi. Mungkin PMPM yang ke depan bukan PMPM lagi, tapi pada intinya pemberdayaan. Pada dasarnya bahwa kita akan memajukan penanggulangan kemiskinan. Kalau di pemberdayaannya sudah hilang, otomatis di masyarakat juga siapa yang mau peduli lagi ya. Di KSM, katanya KSM. Wah, udah penuh semua ya. Di sini KSM ada berapa orang Pak dalam satu kelompok KSM? 9. Minimal 5, maksimal 10 orang ya. Ini bagian dari kelompok yang diemban amanah sama warga yang mendapatkan kegiatan. Selama ini KSM yang ada di Kemuning ini sudah proaktif apa enggak, partisipasinya gimana? Karena saya tahu bahwa di Kemuning ini, bukan di Kemuning sih, khususnya semua lah, bahwa KSM yang ada ini biasanya jadi boneka saja. Ada yang seperti itu enggak? Ya. Artinya gini, BKN membentuk KSM. Ya. KSM ini hanya sekedar namanya saja. Apa seperti itu enggak? Enggak. Artinya kita sudah partisipasi masyarakat dan koordinasi sama BKN sudah terjalin ya. Nah, makanya gini, dari KSM, BKN kan membawa mengajukan usulan dari PJM. PJM itu isinya usulan dari PRT dan RW. Dan usulan yang dijadikan kegiatan itu adalah usulan prioritas. Di sini Pak Haji sebagai selaku koordinator berkoordinasi sama anggota-anggotanya dan berkoordinasi juga sama pihak kepala desa bahwa kegiatan mana yang akan dilaksanakan untuk kegiatan infrastruktur. Bukan berarti menunjukkan Pak Haji wilayah ini saja, bukan dasar dari tunjukkan ya, melainkan dari prioritasnya sendiri. Ada nggak dari wilayah Bapak yang belum tercover dari kegiatan PNPM? Banyak. Kenapa belum? Pertanyaannya pasti itu kan? Karena gini, dalam PJM usulan adanya di PJM. Saya mau tanya, PJM yang ada di Kemuning ini ada berapa
rupiah Pak? Berapa lagi ya? 1,5 yang baru teridentifikasi. Iya. 1,5 M. Mati sekarang Ini masih sedikit loh Pak. Biasanya pihak desa lain sampai 5 M. Berarti habis. Final sih kan habis. Nah, Kajiannya berubah. ini kan program jangka menengah ya. Iya. Di sini per 3 tahunan. Bapak-bapak ingat nggak waktu zamannya Soeharto apa? Itu adanya referenda ya. Referenda itu tahunan 5 tahun ya. Kalau kita sekarang 3 tahunan. Ini sinergi juga sama pihak desa. Pihak desa juga ada PJMDes. Kalau usulan Bapak semua ada di PJM dan di PJMDes, otomatis ini nggak tunggu waktunya. Kalau di PJM ini mungkin kegiatan BKM, kalau di PJMDes ini kemungkinan dari usulan dari kegiatan kepala desa sendiri. Kita lihat BLM contoh ya, BLM sekarang ada berapa Pak? Tahu tanggalan 2000 berapa? 2014 ini berapa Pak? 200 juta. Berapa KSM Pak? Dapat dilaksanakan 182 kapan KSM? 180 ya? 190 ya kalau salah. Itu 2013 dengan 2014. Ya, ini tidak ada lanjutannya. Ini ada berapa KSM semuanya? 8 KSM. 190 juta. Sedangkan yang diminta untuk masyarakat ini 1,5 M. Masih mencukupi apa enggak? Iya. Artinya nunggunya sampai kapan? Kadang-kadang KPRT, KRW ini sudah 3 tahun, tak kunjung datang juga pekerjaan, tak kunjung datang juga proyeknya. Ini harus mengadu kemana, kan? Nah sekarang ini dari kepala desa sendiri kan ada namanya ADD ya. Berapa keluarnya ADD? Sama, itu juga. Sedangkan di kepala desa sendiri harus memenuhi kebutuhan dari seluruh ram. Nah, mungkin dari kegiatan pernah ada wacana 1 desa 1 miliar, betul? Pernah dengar itu? Ya. Dan ternyata ini kebetulan Pak Lurah sendiri nih. Mohon maaf Pak Lurah ya. Ternyata bohong. Ternyata gini, dari anggaran 1 desa 1 miliar. Kemarin saya dengar infonya juga bahwa pihak kelurahan dan kepala desa se-Kabupaten Tangerang itu menurunkan ternyata untuk anggaran di Kabupaten Tangerang cuma ada 34 miliar. Sedangkan di wilayah Kabupaten Tangerang ada kurang lebih 276 desa dan kelurahan. Betul Pak Lurah? Jadi kalau kita bagi, seharusnya kan kalau 1 desa 1 miliar, harusnya 276 miliar. Mungkin bisa menutupi 90%, 80%-nya dari ini ya. Tapi kenyataannya dari 34 miliar untuk 276. Dan ternyata kalau kita hitung kurang lebih 120 juta. Ini anggaran APBN. Diterima apa enggak Pak Lurah? Di hasil kesepakatan kami kemarin menolak. Kenapa menolaknya Pak Lurah? Karena satu hal, maaf, kalau bicara undang-undang, Ya. presiden kita sudah melanggar undang-undang. Karena itu sudah diamanatkan dalam undang-undang yang sudah disahkan oleh Dewan yang itu tahun 2014 nomor 6, malah dippkan nomor 47. Jadi kami menolaknya karena seorang presiden aja bisa melanggar undang-undang, apalagi kami, dia memberikan contoh yang kurang baik. Kita bukan bicara anggaran, bukan bicara uang, tapi amanat undang-undang itu yang harus dipegang teguh oleh seorang pemimpin. Itu kami menolaknya seperti itu. Kalau bahasa Pak Lurah kan agak ribet juga ya. Iya. Undang-undang kemudian pada intinya begini, dengan uang anggaran segitu jadi maksimalakama. Ya, apa jadi mamala bahasa Sundanya mah ya, Pak Lurah. Jadi anu ngadukung Jokowi, mohon maaf. Bagaimana dia seorang pemimpin yang jadi kita bicara dengan trik politik. Kalau di negara kita itu pemahaman politik yang kurang bagus.